Bukti bahwa wali kota Medan kita ini masih belum tegas dalam pemberantasan korupsi. Ya belajar dari kasus ini berarti belum lah. Belum ya? Belum lah. Kalau tegas ya pengen kasih aja ke KPK langsung atau kasih aja ke jaksa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Podcast. Ini udah lama kita nggak jumpa di Mimbar Podcast setelah puasa lalu. Baru kali ini kita jumpa lagi dengan Mimbar Podcast. Dan kali ini kembali kita akan membahas soal hukum. Jadi untuk kali ini kita datangkan seorang praktisi hukum, Bang Eka Putra Jakran. Apa kabar Bang Eka? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Eka aku panggilnya Bang Edja kayak biasa ya? Belakangan populer memang di media nama saya itu karena kantornya Ebja, jadi nama itu melekat gitu. Iya, itu singkatan dari nama Bang ya, Eka Putra Jakran singkatan, ya? bener. Oke, kali ini kali ini Bang kita coba bahas soal BKD itu Bang, soal korupsi, jual beli jabatan ya, jual beli jabatan yang dugaan ya Bang ya, dugaan jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bang Jain Noval ya, Kepala BKD Kota Medan dan istrinya Ibu Umi Wahyuni ya Bu ya. Umi Wahyuni. Nah, oke. Bang, kemarin sih udah kasusnya itu sudah berlangsung sejak Maret ya Bang, 31 Maret 2022 ya. Itu dinonaktifkan. Bener. Kepala BKD. Terus baru-baru ini pada sekitar tanggal 12 sampai 13 Mei ya Bang 13 ya. Mei. Baru dinonaktifkan atau apa ya, dinonjobkan dan dipindahkan ke Disnaker. Nah, itu bisa minta tanggapan Abang nggak Bang dari sisi hukumnya gimana? Karena kan kalau dilihat Bang Bobi, masa pemerintahan wali kota Medan kita Bobi itu dia ingin pemerintahan yang bersih gitu kan pada awal kampanyenya. Jadi saat ada Kepling pungli, ketahuan pungli langsung dicopot ini. Ini kayaknya waktunya agak panjang ini Bang, berbulan-bulan baru dinonaktifkan. Minta tanggapan Abang lah terkait hal itu Bang, gimana Bang? Ya baik, mengenai BKD ya Pak Jain Noval, saya pikir kita sepakat lah dari segi hukum kalau memang ada indikasi katakanlah kecurangan lah ya, atau jual beli jabatan, sama juga korupsi juga itu. Korupsi juga korupsi itu Bang, juga. Ya, Bang. Kita sepakat kalau prosesnya sejatinya itu dinaikkan ke tingkat pengadilan. Nah, kan gitu, ke penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Oh ya, karena kan selama masih di inspektorat ya Bang? Iya, kalau masih sifatnya internal ya, ini yang kadang-kadang kita ini sering masyarakat bertanya-tanya, kayak makan buah semalakama, misalnya dia seperti katakanlah memberi sanksi seolah-olah, tapi sebaliknya dia tidak memberikan sanksi apapun sebenarnya. Seperti dilindungi, ibaratnya apa namanya itu, orang ada indikasi melakukan kesalahan, tapi semacam dilindungi. Acap kali misalnya kalau kita lihat beberapa oknum-oknum di kepolisian misalnya, nanti setelah heboh viral di beberapa media, diperiksa oleh Propam, seolah-olah ada pemeriksaan dan sebagainya, tapi nanti mereka tidak diberi sanksi yang tegas. Kalau saya sepakat misalnya seperti Pak Jain Noval, kalau memang ada dugaan indikasi bahwa setelah hasil investigasi internal dari inspektorat itu kan internal. Nah, kalau memang udah ada temuan-temuan itu ya harus dilapor gitu. Jadi bisa ditingkatkan ke tingkat penyidikan, kemudian penuntutan dan pengadilan. Nah, di situ nanti memang baru ada kejelasan, tidak dugaan-dugaan lagi. Memang kalau dalam pidana ada ajas yang melindungi setiap orang sebagai katakanlah sebagai tersangka atau terdakwa, namanya ajas presumption of innocence. Jadi nggak setiap orang dinyatakan bersalah sebelum ada vonis dari pengadilan. Nah itu tadi
Tapi nggak bisa juga berlindung dalam konteks ini kan ASN, pegawai negeri sipil. Ya nggak bisa dong dibawa. Ya kalau namanya ada indikasi tindak pidana, kenapa tidak dibawa? KPK didirikan juga untuk dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, khususnya dalam pencurian, dalam pengambilan uang negara kan. Jadi inspektorat bagusan itu kemana itu Bang? Ke KPK atau ke ke Jati untuk? Sama saja saya pikir karena mereka ini kan penegak hukum ya. Misalnya seperti kita 4 pilar penegak hukum, ada jaksa, hakim, polisi, ada advokat. Ya, tapi kalau kita kan sifatnya sebagai berdiri sebagai pembela kalau advokat kan. Kalau penyidik kan memang melakukan investigasi, lidik dan penyidikan. Nah, kemudian kalau jaksa misalnya ya mendakwa, menuntut orang, berapa hukuman, berapa sanksi yang menurut kacamata hukum pidana untuk dijatuhkan kepada si A, kepada si B kan. Kemudian hakim memeriksa di pengadilan. Nah, KPK lahir sebagai antitesis dari lemahnya perjuangan anti korupsi selama ini. Makanya lahir KPK. KPK memiliki sebuah kewenangan khusus yaitu yang disebut dengan lacak ya istilahnya ya. Oh, dia bisa meriksa kayak misalnya handphone juga. Iya, bisa dia bisa dilacak. Nah, itu memiliki kewenangan itu, ya kan? Enggak, tanpa izin. Tanpa izin. Nah, itu saja sebenarnya kelebihan dari KPK itu. Jadi artinya KPK ini nggak dilapor pun dia bisa untuk memonitor dan menangkap si pelaku korupsi. Nah, kalau ini memang ada indikasi dari Pemko Medan, katakanlah hasil investigasi inspektorat terhadap si A, katakanlah Zenopal bersalah, ini harus dilimpahkan sebenarnya ke KPK ya, ke polisi atau jaksa gitu kan. Penegakan hukum. Gitu. Iya, harus dilimpah. Jadi kalau umpamanya tidak dilimpah seperti itu, ya hanya semacam hanya semacam dagelan-dagelan juga menurut saya, tontonan-tontonan yang dibaca, dilihat dan dipublikasikan kepada masyarakat, tapi tidak ada shock terapi, tidak ada tindakan tegas yang dilakukan. Kalau orang bersalah misalnya bisa dibawa ke ranah hukum, ya dia harus pantas mendapatkan hukuman itu tanpa misalnya melihat dia kan ASN tahun sekian ini. Ya, mereka ini kan teladan ini. ASN ini adalah orang-orang yang harusnya memang menjaga amanah rakyat. Mereka digaji pakai uang rakyat dan untuk lulus ke sana itu biasanya kan ada seleksi. Iya. Seleksi ini mestinya menjadi parameter untuk dari A sampai Z, dari hulu ke hilir, dari jabatan yang rendah sampai yang tinggi, tidak ada jual beli. Kalau ada jual beli berarti formalitas, untuk apa seleksi? Iya, ngapain? Yang diseleksi ini kan tujuannya membedakan mana emas mana loyang. Kalau kemudian nggak ada seleksi tapi ada pembayaran, ada jual beli, berarti ini ya yang tembaga, yang loyang juga masuk dong. Nah, tapi tujuannya seleksi. Seleksi kan berarti memilih mana beras mana atah. Gitu loh. Jadi Bang, kalau selain dari inspektorat, kita istilahnya kan kita tahu ini dari media. Benar. Inspektorat Pemko Medan sudah menonaktifkan. Benar. Berarti kan menonaktifkan berarti sudah bersalah. Bersalah, itu. Kita sebagai masyarakat bisa nggak untuk melaporkan ke hukum atau gimana? Bisa, kalau hasil investigasi itu diserahkan kepada masyarakat. Karena itu adalah sifatnya pembuktian akurat. Jadi kalau di pidana itu kan dalam praktiknya nggak boleh dugaan-dugaan, dalam artian istilahnya melaporkan masyarakat tanpa bukti, itu namanya mencemarkan nama baik, ya, merusak reputasi orang. Tapi kalau hasil investigasi itu diserahkan kepada masyarakat, tapi konyol dong, masa ibaratnya di dalam sebuah institusi, hasil investigasi institusi yang mestinya institusi tersebut bisa untuk membuat laporan, bisa menindaklanjuti kerana hukum, kok dikasihkan ke masyarakat, berarti lemah dong penegakan hukumnya. Jadi gitu. harusnya mereka yang segera gitu loh. Nih jaksa, panggil jaksa atau lapor, jadi ini berkas kami udah investigasi internal dan lanjutkan gitu. Kalau KPK ngambil alih langsung bisa nggak? Bisa, Bang? Ada dari inspektorat gitu, laporan dari inspektorat terkait atau Pemko Medan terkait hal ini. Iya begini, tadi saya bilang kalau sifatnya sudah didahului oleh katakanlah dari Pemko, dari inspektorat, berarti kan sudah ada kewenangan dari inspektorat itu untuk melanjutkan. Bukan berarti KPK tidak bisa, tapi KPK itu biasanya menemukan dulu 2 alat bukti yang cukup. Menyatakan orang salah, kan gitu. Misalnya
kalau dia apa namanya? Saya lupa tadi. Dilacak itu gitu loh, pakai handphone. Iya. Aduh, sadap. Kalau orang tersadap itu secara otomatis bahwa memang masuk dalam monitor atau radar KPK. Kalau ini kan artinya secara tak langsung ini belum ada di radar, belum ada masuk, belum sadap ini kan. Tapi hasil temuan dari internal saja. Nah, hasil temuan ini harus dilaporkan. Agar tidak menjadi dugaan-dugaan, tebaan-tebaan gitu. Iya, karena sampai sekarang udah istilahnya tanggal 27 ya, 27. Iya, 27. Nah, 27 dari tanggal nonaktif kemarin tanggal sekitar tanggal 13 ya, Bang. Bener. Udah panjang gitu ya. Kenapa enggak ke hukumnya itu ya? Iya, mestinya saya pikir pemerintah dalam ini wali kota Pak Bobi melalui bidang hukumnya barangkali harusnya kalau memang dia ingin mewujudkan good clean and government, pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana amanat undang-undang itu, ya lapor gitu. Kalau didiamkan ya sama saja. Itu hanya lebih kepada pencitraan dalam penilaian saya. Ada Kepling. Karena jabatan Kepling ini istilahnya rendah ya, Bang. ujung tombak terendah, bisalah sekonyong-konyong main copot, enggak diaktifkan lagi. Ini karena mentang-mentang kepala dinas ya mesti berani gitu. Nah, ini kan ibaratnya pencuri ya, kalau mau kecil mau besar tetap aja pencuri. Nggak ada pencuri besar, pencuri kecil. Pencuri sawit juga dipidana kok. Jadi istilahnya nih Bang, kasus ini merupakan salah satu langkah apabila diluruskan Bobi, merupakan langkah bagus dia untuk... Oh iya, justru gini, masyarakat menunggu sebenarnya. Kita praktisi hukum menunggu, masyarakat menunggu agar ya jangan hanya sebatas wacana-wacana untuk menegakkan hukum, wacana bersih-bersih, tapi memang harus aplikatif gitu. Jadi apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi ini, kasus-kasus yang terjadi seperti ini terungkap, cukup pembuktiannya. Katanya kan kalau kita lihat dari beberapa pernyataan-pernyataan media dari misalnya Sulaiman Harahap, kepala inspektorat kan, dia nyatakan bahwa sudah diperiksa benar gitu. Ya, ada temuan kok didiamin, harus dilanjutkan. Hanya dimutasi. Itu memang gitu ya Bang? Oke, sebagai tindakan awal, saya pikir mutasi itu sah-sah saja, menjobkan. Tapi maksudnya jangan berhenti di situ, tapi justru harus dilanjutkan gitu. Jadi memang harus jalan nih Bang ya? Iya, kalau dinonjobkan, didiamkan begitu sama saja kayak apa namanya ya, sistem penghapusan dosa. Pelan-pelan nanti orang bisa didistribusikan, diproyeksikan lagi ketika orang dah lupa. Nah, ini nggak bagus. Jadi ini kayaknya bukti bahwa wali kota Medan kita ini masih belum tegas dalam pemberantasan korupsi. Ya belajar dari kasus ini berarti belum lah. Belum lah. Kalau tegas ya kasih aja ke KPK langsung atau kasih aja ke jaksa gitu. Biasanya kalau dalam konteks tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan abuse of power dalam pemerintah itu nggak bisa satu. Biasanya dia seperti jejaring itu, ya, ada pelaku utama, ada pelaku kedua, ada yang turut serta, ada dan pleger, ada banyak itu. Dan pleger itu apa Bang? Orang yang turut serta gitu, jadi itu. Yang ikut nimbrungnya juga ya Bang ya. Jadi itu kan Bang istilahnya bukan sedikit gitu. Ada sekitar kalau aku baca-baca di berita itu hanya ada sekitar 13 orang. Itu nggak ganggu nggak Bang untuk sistem pemerintahan? Takutnya wali kota nggak tegas gara-gara ganggu atau gimana? Ya pasti ganggu lah. Kalau saya wali kotanya, terus terang saya bilang kalau saya wali kotanya itu kalau memang terbukti bersalah anggota saya, ya itu harus diberi sanksi hukum. Cut aja langsung. Cut, serahkan ke proses hukum. Kita nggak mau ngurusin itu karena yang penting dibuat pun inspektorat itu tujuannya untuk investigasi internal di dalam. Tapi untuk proses hukum kasihkan ke penyidik, kepada para penegak hukum. Kemudian inspektorat jalan, kemudian Pemko menata ulang kembali, dia harus kerja gitu. Jadi orang-orang masih banyak yang bersih sebenarnya. Jadi jangan ada niat atau semacam mempertahankan orang-orang yang sudah bersalah dengan cara mengendapkan beberapa bulan, beberapa tahun lalu kemudian nanti proyeksikan kembali, diangkat kembali, dipindahkan lagi. Ini nggak benar menurut saya. Nah, kita harus tegas di sini. Ini 270 juta jiwa Indonesia ini masih banyak yang baik. Jadi kenapa tidak? Contoh aja kita bilang, saya udah berkali mengkritik di pihak kepolisian. Saya mendukung sebenarnya ini. Kenapa saya bicara ini? Karena saya advokat ya.
spirit presisi yang di jargon presisi yang kumandangkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit, saya pikir menarik. Dia pernah menyampaikan dalam sebuah kuliahnya, kalau tidak bisa membersihkan ekor, maka kepalanya dipotong. Itu saya setuju itu. Jadi betul-betul ada pembenahan substansi dan struktural. Nah, begini, setiap tahun itu baik di institusi kepolisian, di institusi pemerintah kan ada seleksi, ada penerimaan. Nanti sistemnya grade penilaian. Misalnya diambil 100 besar. Lah, kalau dari 100 ini ternyata dalam praktis setelah diangkat, setelah mengikuti ditlak kepegawaian dan lain ternyata tidak amanah, kan yang 101, 102, 103 kan bisa ditarik itu. Makanya dalam seleksi penerimaan prajurit kepolisian juga sejatinya nggak mesti setiap tahun. Mereka-mereka yang sudah berprestasi misalnya berapa yang daftar? 1000. Kadang-kadang kan kita lihat 1000 bahkan 2000 ada itu. Ambil 500 besar itu antri, nggak usah setiap tahun dibuka gitu. Ada yang bermasalah penggal gitu, penggal aja. Kalau proses hukum kasih ke proses hukum, jangan dipertahan. Ini kadang-kadang dimutasi dimutasi dari misalnya eselon ini eselon pindah ke eselon. Jadi harus tegas ya Bang ya, harus tegas. Jadi kalau nggak usah cerita bersih-bersih, ya pasti semalakam aja gini-gini aja dari dulu sampai sekarang gitu. Oke Bang. Sementara macam saya bilang dari awal tadi juga ke Bu Amir, saya dukung Bobi. Itu harapan saya bahwa dia ini sebuah pemimpin yang baru, pemimpin muda milenial yang memiliki harapan-harapan baru, tidak meninggalkan beban-beban masa lama, masa lampau. Harus tegas dengan Nah, di dalam birokrasi kita sendiri kita tahu dari sisa-sisa masa lampau 3 kali hat-trick dan lainnya itu pasti rangkai-berangkainya ini. Nah, orang ini yang harus mestinya yang mungkin yang lama itu benar-benar dibersih-bersih gitu. Bersih-bersih. Bang, jadi kembali lagi Bang ke kasus yang BKD tadi kan Bang. Kalau dari masyarakat sendiri itu beredar ada lantaran lamanya kasus ini Bobi membersihkan gitu kan. Ada dugaan kalau jangan-jangan nanti Bobinya terlibat tuh. Nah, itu yang saya nggak mau menduga-duga. Kalau umpamanya itu ya kita kalau itu serahkan ke itu tadi. Biarkan proses hukum yang berjalan, ya. Hasil temuan itu disampaikan ke jaksa, ke pihak penyidikan kepolisian, baik Polda ataupun Jaksa Pengadilan Negeri Medan, agar dilanjutkan. Nah, ketika ada temuan tindak pidana, ya udah proses hukum berjalan. Ketika memang ada berantai, si A, si B, si C kena, ya itulah istilahnya risikonya. Tapi kalau itu dipertanyakan kepada kita, ya kalau juga wali kota ikut di sini ya sama aja, berarti kan sia-sia perjuangannya. Apa namanya, lempar batu sembunyi tangan kan, korbankan anggota untuk menyelamatkan reputasi dan menaikkan elektabilitas, nggak baik lah. Mudah-mudahan jangan seperti itu. Makanya saya nggak menduga-duga, karena itu butuh pembuktian yang sifatnya memang akuratif dan valid kan. Bang, kalau boleh tahu tuh kasus-kasus seperti ini itu pernah ada Bang lihat nggak jual beli jabatan seperti ini gitu yang dimutasi dulu atau ada nggak Abang ini? Saya kurang lebih untuk case-nya nggak begitu ingat. Tapi kalau kita melihat dari beberapa pemberitaan sepertinya hal yang biasa saja dan sering terjadi kan. Jual beli jabatan terus terjadi dari zamannya istilahnya zamannya Orde Baru. Kemudian itu reformasi. Itu nggak masuk ke ranah hukum Bang? Ada nggak yang masuk ke ranah hukum atau gimana Bang? Nah inilah yang maksud saya tadi. Saya tidak begitu ingat, tapi mau kita ini di dalam pertemuan ini saya sampaikan, ini harus dilanjutkan. Walau bagaimanapun ya Bang, untuk membersihkan nama wali kota kita ya Bang ya. Karena gitu. Istilahnya wali kota kita udah muda. Terlalu banyak harapan kita dia. Harapan warga kota Medan kan 3 kali wali kota hat-trick masuk KPK ini kan sungguh berharap ya kepada wali kota Bobi ini agar memang Medan ini jauh dari ya itu tadi kejadian-kejadian masa lampau itu. Apalagi kalau ditanyakan jangan sampailah terlibat. Kalau terlibat juga misalnya lalu datang KPK bisa jadi 4 kali. Wah, 4 kali 4, 16 ini kacau. Jangan gitu sampai. Bang, Abang bilang kan itu kemarin dari
itu udah berlanjut gitu. Berlanjut. Saya dengar udah nggak rahasia umum lah kalau jual beli jabatan. Ada pengaruhnya nggak? Nah itu tadi. Janji-janji kampanye atau tim-tim suksesnya ikut atau gimana? Pertama gini, ini kasus yang dari si Zenopal dulu ya, BKD. Ini kan karena memang ada investigasi dan hasil pemeriksaan internal dari inspektorat. Artinya sudah memenuhi unsur lah kita bilang, memenuhi unsur bahwa memang terindikasi. Nah, ini layak untuk dilanjutkan. Nah, masalahnya yang kita dengar selama ini rahasia umum itu bahwa banyak fakta-fakta, temuan-temuan, tapi tidak bisa dibuktikan. Nah, itu aja memang bikin melempem ini cerita ini. Ibarat cerita, jadi dia ini nggak bisa dibuktikan secara nyata. Jadi kayak misalnya kayak KPK baru satu aja tuh buktinya, nggak dua, jadi nggak bisa lanjut gitu ya Bang? Gini, kalau istilah dulu kan korupsinya di bawah meja gitu. Jadi nggak nampak barang itu, nggak nampak barang itu dan tidak ada kwitansi. Tapi sesungguhnya apa namanya fenomena ini seperti gunung es saja, nggak berkesudahan. Bahkan dalam beberapa pernyataan kita dengar Menko Polhukam Mahfud MD bilang zaman Orde Baru masih di bawah meja, sekarang udah di atas meja gitu, udah belak-belakan. Udah belak-belakan, nah, tapi tetap nggak bisa karena hukum juga ya Bang? Nggak bisa, karena memang ya dalam praktik hukum itu memang butuh pembuktian minimal 2 kali. Nah makanya KPK diuntungkan dalam hal penangkapan kasus-kasus korupsi ini karena memang mereka bisa sadap gitu. Jadi peristiwa yang terjadi misalnya saya kasih uang sama Bu Amel dan sebagainya itu bisa nampak dalam riwayatnya dalam telekomunikasi, apakah lewat pembicaraan, apakah lewat visual gambar. Isi SMS juga bisa dibaca oleh KPK ya Bang ya. Tapi berharap kita bahwa kalau memang ini negara atau kota kita ini mau bersih, ya harus punya prinsip dong. Ya terapkanlah good clean and governance itu, jangan hanya sebatas lip service wacana-wacana. Kalau wacana-wacana juga saya pikir masyarakat akan bosan lah ke depan. Janji ketegasan ya. Ketegasan. Ya, memang di satu sisi saya mengapresiasi contoh dalam beberapa peristiwa banjir ya. Ini kan udah ada 2-3 kali kita banjir dari 2021 2022 ini kan. Ya Pak Bobi hadir lah ke TKP, ke lapangan. Nah, tapi dari segi prestasi menyapa ya, hadir memang ya. Salut juga lah kalau yang dulu-dulu jarang itu ada kalau banjir sampai selutut atau sampai sepinggang ada wali kota. Tapi dalam konteks penegakan hukum saya masih dalam di sini saya tegas, saya bilang masih lemah. Nah, kita maunya wali kota berani gitu. Jangan cuma pencitraan seperti itu aja gitu. Ketegasan yang kita butuhkan ya. Ketegasan gitu kan. Gitu. Oke Bang Ebja, makasih atas waktunya untuk bincang-bincang kita kali ini. Saya senang. Oke Bang. Oke pemirsa, begitulah bincang-bincang kita dengan Bang Ebja, Bang Eka Putrajaran yang merupakan praktisi hukum yang lulusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga S2-nya di Unpad ya Bang ya, di Unpad Medan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.